Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 5 September. Hari ini kita akan membahas riwayat salah seorang santa terkenal dari Kalkuta. Siapa lagi kalau bukan Santa Teresa dari Kalkuta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Agnes Gonca Bojaxiu atau Agnes lahir tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, yang sekarang sudah menjadi wilayah negara Makedonia Utara. Meski lahir tanggal 26 Agustus, tapi Agnes menganggap ulang tahunnya adalah tanggal 27 Agustus, mengikuti hari ia dibaptis. Sejak kecil, Agnes udah terpukau dengan cerita kehidupan para misionaris yang berkarya di Benggala, India. Bahkan di usia 12 tahun, Agnes udah mantap menentukan pilihan hidupnya menjadi seorang biarawati. Di usia 18 tahun, semangatnya ini ternyata belum luntur dan terus membara. Ini membawanya masuk biara suster-suster Loreto di Irlandia bulan September 1928. Dia mengambil nama Suster Maria Teresa sebagai kenangan akan Santa Teresia Lisieux. Tapi karena salah seorang biarawati di situ udah memilih nama itu, jadi Agnes memilih menggunakan ejaan Spanyol, yaitu Teresa. 3 bulan kemudian, Suster Teresa pergi ke India dan tiba di Kalkuta tanggal 6 Januari 1929. Ia mendapat tugas mengajar di Sekolah Putri Santa Maria setelah mengucapkan kaul pertamanya bulan Mei 1931. 6 tahun kemudian, Suster Teresa mengucapkan kaul kekal dan sejak saat itu ia dipanggil Bunda Teresa atau Mother Teresa kalau dalam bahasa Inggrisnya. Teresa menikmati karyanya dalam mengajar di sekolah sampai-sampai ia diangkat menjadi Kepala Sekolah Santa Maria tahun 1944. Tapi ada satu hal yang mengganggu hatinya. Kelaparan di Benggala membawa penderitaan dan kematian di seluruh kota. Belum lagi kekerasan dari oknum umat Hindu dan Muslim di bulan Agustus 1946 yang membuat kota itu jadi mencekam, guys. Cerita berlanjut ke tanggal 10 September 1946. Dari Kalkuta, Teresa pergi ke biara Loreto di Darjeeling untuk retret tahunan. Dalam perjalanan tersebut, Teresa menerima inspirasi panggilan dalam panggilan. Ia merasakan suatu panggilan untuk dalam tanda petik meninggalkan biara dan membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Panggilan mulia ini mulai ia laksanakan tahun 1948. Ia mengambil kewarganegaraan India dan menghabiskan beberapa bulan di Patna untuk pelatihan dasar medis di Rumah Sakit Keluarga Kudus. Ia juga mulai keluar masuk perkampungan kumuh di India untuk mengunjungi keluarga-keluarga miskin. Teresa nggak segan atau jijik loh membasuh borok, merawat orang yang tergeletak di pinggir jalan, bahkan merawat wanita sekarat yang terkena TBC. Wah, keren banget ya. Setiap harinya, Bunda Teresa selalu merayakan Ekaristi untuk memenuhi dirinya dengan kasih Kristus. Nah, baru setelah itu, kasih Kristus yang ia terima, ia bagikan kepada mereka yang terbuang, teracukan, dan yang tak dikasihi. Pada awal tahun 1949, ia dan sekelompok perempuan muda bergabung untuk meletakkan dasar dari sebuah komunitas religius baru yang berkarya untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin. Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Dia nggak punya penghasilan dan harus memohon makanan kepada orang lain. Dan di titik ini, Teresa mulai mengalami keraguan, kesepian, dan godaan buat kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Tetapi godaannya ini dapat ia atasi. Bunda Teresa menganggap dirinya adalah sebuah pensil bagi Tuhan untuk menulis surat cintanya pada sesama. Oleh karena itu, sebuah pensil harus diserut saat ia tumpul supaya dapat dipakai untuk menulis kembali. Tahun depannya, tanggal 7 Oktober 1950, Vatikan memberi izin atas Kongregasi Keuskupan yang akan menjadi misionaris cinta kasih atau MC. Kongregasi ini dimulai dengan 13 anggota di Kalkuta dengan misi untuk merawat orang yang lapar, telanjang, tunawisma, cacat, buta, penderita kusta, semua orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan masyarakat, dan yang dihindari oleh semua orang. Berlanjut ke tahun 1952, dengan bantuan para pejabat India, Teresa mengubah sebuah kuil Hindu yang ditinggalkan menjadi Home for the Dying, yaitu sebuah rumah sakit gratis untuk orang miskin, sekarat, dan melarat. Rumah ini diberi nama Kaligat Nirmal Hridaya. Mereka yang dirawat di sini menerima perhatian medis,
juga diberi kesempatan untuk meninggal dalam kemuliaan menurut keyakinan masing-masing. Yang Muslim membaca Al-Quran, Hindu menerima air dari sungai Gangga, dan Katolik menerima sakramen minyak suci. Mother Teresa juga menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit kusta, yang diberi nama Shanti Nagar atau Kota Damai. Karyanya belum berhenti di situ. Tahun 1955, ia membuka Nirmal Shishu Bhavan, yaitu rumah perlindungan bagi para yatim piatu dan remaja tunawisma. Tahun 1960-an, kongregasi MC telah membuka penampungan, panti asuhan, dan rumah lepra di seluruh India. Mother Teresa kemudian memperluas pelayanan kongregasinya di seluruh dunia. Rumah pertama di luar India dibuka di Venezuela, dilanjutkan di Roma, Tanzania, Austria, dan puluhan negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 1982, Perang Lebanon meletus dan terjadi peristiwa pengepungan Beirut. Di saat orang-orang berusaha keluar dari medan perang, Bunda Teresa malah datang ke tempat ini. Saat puncak pengepungan terjadi, Bunda Teresa berhasil menyelamatkan 37 anak yang terjebak di sebuah rumah sakit garis depan dengan menengahi gencatan senjata sementara antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Dalam karyanya, Bunda Teresa sering menghadapi masa-masa sulit. Tapi di masa sulit ini, Tuhan menunjukkan dengan jelas penyertaannya. Ada suatu cerita saat stok makanan di rumahnya sudah habis, sedangkan dia harus memberi makan puluhan orang di rumah pelayanannya. Mother Teresa benar-benar bingung guys. Tapi kembali lagi, dia menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan ilahi. Dan benar aja, ada sebuah sekolah yang tiba-tiba libur di hari itu, sehingga roti dan makanan dari sekolah itu diberikan kepada Bunda Teresa, dan cukup untuk memberi makan seluruh orang di rumah pelayanan Bunda Teresa. Nah, dari komunitas yang beranggotakan hanya 13 orang di tahun 1950, kongregasi MC telah berubah menjadi sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 4.000 biarawati yang menjalankan lebih dari 500 misi di 123 negara di tahun 1997. Keren ya guys, coba kalau waktu itu Bunda Teresa milih nyerah. Ya nggak akan ada karya-karya cinta kasih sebanyak ini di dunia guys. Selain karya-karya di lapangan, Bunda Teresa juga menyerukan penolakan terhadap aborsi, dan ini cukup menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Seruan Bunda Teresa sendiri juga sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang melarang aborsi atau abortus dengan alasan apapun. Aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang lebih kejam daripada pembunuhan biasa guys. Karena pembunuhan biasa, orang yang jadi objek bisa melawan atau memberontak. Tapi aborsi, objeknya nggak bisa melawan, bahkan teriak aja nggak bisa guys. Nah, teman-teman, Ibu Teresa sendiri sebenarnya udah menderita serangan jantung di Roma tahun 1983 saat ia mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Kesehatannya terus menurun setelah serangan jantung kedua tahun 1989. Ia terpaksa harus memakai alat pacu jantung buatan. Tahun 1991, Bunda Teresa berjuang melawan pneumonia dan juga sakit jantung stadium lanjut. Ia sempat berniat mengundurkan diri dari posisinya, tapi para biarawati tetap memintanya untuk menjabat dan akhirnya Bunda menyanggupinya. Tanpa keluhan, Bunda tetap melayani orang miskin dan menderita, walau sebenarnya yang harus dirawat adalah dirinya sendiri. Berlanjut ke bulan Maret 1997, Ibu Teresa akhirnya benar-benar mengundurkan diri dan memberi tongkat kepemimpinan kepada Suster Nirmala MC sebagai Superior Jenderal Misionaris Cinta Kasih. Ia kemudian menghembuskan nafas terakhirnya tanggal 5 September 1997, jam 9.30 malam. Jenazahnya lalu dipindahkan dari rumah induk ke Gereja Santo Thomas dekat Biara Loreto. Ratusan ribu pelayat dari berbagai kalangan dan agama, dari India maupun luar negeri, berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka. Bahkan ini yang menarik, Ibu Teresa mendapat kehormatan dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India tanggal 13 September. Jenazahnya diarak dalam kereta yang sama yang dulu digunakan mengusung jenazah Mahatma Gandhi, tokoh kemerdekaan India, dan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India. Bunda Teresa dibeatifikasi tanggal 19 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi tanggal 4 September 2016 oleh Paus Fransiskus. Nah teman-teman, Bunda Teresa mengajarkan kepada kita IHK nih. I yaitu teladan iman Kristiani yang kokoh, H harapan yang tak kunjung padam, dan K
cinta kasih yang luar biasa. Bunda Teresa terus berkarya tanpa takut dikritik dari masyarakat sekitar ataupun takut penyakit-penyakit orang yang diurusnya menulari dirinya. Bahkan, Bunda meninggal bukan karena salah satu penyakit orang-orang yang dirawatnya, guys. Dia selalu menyerahkan diri dan karyanya ke dalam penyelenggaraan ilahi. Semoga dengan teladan Bunda Teresa, kita juga bisa mewujudkan iman, harapan, dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita bisa jadi cahaya-cahaya kecil Kristus di tengah kegelapan dunia. Oke, jadi riwayat Santa Teresa dari Kalkuta sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-share supaya semakin banyak orang mengetahui riwayat Santo-Santa kita, sehingga kita semua juga dapat hidup semakin kudus dengan meneladani kehidupan mereka. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!